Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kan tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ibu Diah, yaitu hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan atau yang biasa disebut dengan KSP. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab pokok bahasan, yaitu pengaruh pH terhadap kelarutan dan juga penambahan ion sejenis. Mari kita lihat yang pengaruh pH terhadap kelarutan terlebih dahulu. Nah, ini ada pertanyaan nih, bagaimana sih kelarutan suatu senyawa bila pH diperkecil atau pH-nya diperbesar? Nah, maksudnya pH diperkecil ini yaitu dengan kita menambahkan suatu zat yang bersifat asam ya. Kalau misalkan pH diperbesar, berarti kita menambahkan suatu zat yang sifatnya itu basa. Kita lihat nih contohnya ada magnesium hidroksida yang larut sesuai dengan kesetimbangan berikut ini, yaitu MgOH2 akan terionisasi menjadi ion Mg2+ ditambah 2OH-. Nah, kalau kita menambahkan ion OH- atau meningkatkan pH, berarti kita menggeser kesetimbangan itu ke kiri. Bagaimana? Perhatikan nih. Di sini kan di sebelah kanannya ada ion OH- ya. Jika kita menambahkan suatu larutan yang bersifat basa, jadi konsentrasi ion OH-nya ini semakin meningkat. Nah, sesuai dengan materi kesetimbangan reaksi, jika di sini kelebihan OH-, maka dia akan menggeser kesetimbangannya ke arah mana? Ke arah kiri ya. Jadi itu mengakibatkan kelarutan MgOH2 ini semakin mengecil sehingga dia menjadi sukar larut. Nah, sebaliknya, jika kita tambahkan ion H+, atau kita turunkan pH-nya, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Karena ion H+-nya dari larutan asam itu nantinya akan bereaksi dengan dengan OH- ini, OH- dari MgOH2. Sehingga akan menggeser kesetimbangan ke kanan dan mengakibatkan kelarutan MgOH2 itu meningkat. Jadi dia semakin mudah untuk larut kalau misalkan pH-nya itu semakin kecil atau semakin asam. Nah, di sini ada tabel data kelarutan MgOH2 dari berbagai pH. Kita lihat nih, pada pH 9 kelarutannya itu 1,5 kali 10 pangkat min 1 molar. Pada pH 10 kelarutannya itu 1,5 kali 10 pangkat min 3 molar. Pada pH 11, 1,5 kali 10 pangkat min 5 molar. Dan pada pH 12, itu kelarutannya 1,5 kali 10 pangkat min 7 molar. Dari sini apa yang dapat kalian pahami? Ya, ini kita lihat ya bahwa kelarutannya itu semakin pH-nya basa, maka kelarutannya akan semakin kecil. Sehingga dia akan sukar larut jika pH-nya itu semakin basa. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan soalnya. Pada 25 derajat Celcius, nilai KSP dari MgOH2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, pada soal kita disuruh untuk menghitung kelarutan MgOH2 di dalam larutan yang mempunyai pH 12. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Itu pertama kita tentukan dulu konsentrasi ion OH- dari larutan yang mempunyai pH 12. Yaitu pH sama dengan 12, lalu kita ubah menjadi POH, yaitu dengan cara 14 dikurang 12, yaitu 2, sehingga didapatkan nanti konsentrasi OH-nya yaitu 10 pangkat min 2 molar. Ini kita seperti biasa ya perhitungan pH, cuma dicarinya mundur gitu. Ini dicarinya konsentrasi ion OH-nya. Nah, ini udah didapatkan nih 10 pangkat min 2 molar. Nah, bagaimana cara menentukan kelarutannya? Pada pH 12, kelarutan dari MgOH2, ini kita ionkan dulu ya, si MgOH2-nya. Jika diionkan, maka akan terionisasi menjadi ion Mg2+ ditambah 2OH-. Seperti yang sudah dijelaskan, kita simbolkan kelarutan dari MgOH2 itu dengan simbol S. Karena ini koefisien dari Mg2+-nya itu 1 sama kayak
ini ya sama kayak koefisien dari MgOH2, maka simbol kelarutannya juga kita simbolkan dengan S. Sedangkan untuk yang OH- karena dia koefisiennya 2 menjadi 2S. Maka rumus dari KSP-nya yaitu konsentrasi dari Mg2+ dipangkatkan koefisien, lihat koefisien Mg2+ di sini 1 ya. Pangkat 1 dikali konsentrasi ion OH- dipangkatkan koefisien. Koefisiennya berapa nih? 2 ya. Jadi dipangkatkan 2. Nah, di sini ion OH- itu dapat berasal dari dua sumber, yaitu dari MgOH2-nya sendiri yang dia larut menjadi ion OH- dan juga bisa dari ini nih, dari yang pH-nya 12. Dari pelarutnya yang pH-nya 12. Tetapi karena konsentrasi OH- yang dari MgOH2 itu terlalu kecil untuk dihitung, maka ini dapat diabaikan. Kita pakainya yang dari itu saja, dari yang pelarutnya, konsentrasi ion OH- yang dari pelarutnya. Yaitu yang ini nih, yang 10⁻²⁻2 molar. Nah, kita lihat nih KSP, yaitu dimasukkannya ini konsentrasi ion Mg2+-nya di sini S, ini dimasukkan S, dikali. Seharusnya kan, karena ini ada 2 nih ya, OH-nya ada 2 sumber ion OH-, seharusnya itu 2S ditambah dengan 10⁻²⁻2, ini tuh dari pelarutnya ya. Pelarutnya yaitu merupakan larutan dengan pH 12. Dan ini tadi rumusnya itu dipangkatkan 2, jangan lupa ya, ini pangkatkan 2. Ini kenapa tadi seperti yang saya sudah bilang, ini 2S-nya dicoret karena ini terlalu kecil untuk dihitung si kelarutannya, maka dianggapnya dipakainya itu dari yang pelarutnya saja. Jika dihitung, KSP-nya ini ada di dalam soal, diketahui ya, yaitu 3,2 dikali 10⁻11 sama dengan S dikali, ini dipangkatin, 10⁻²-nya dipangkatin 2, yaitu menjadi 10⁻⁴. Sehingga nilai kelarutannya yaitu 3,2 dikali 10⁻11 dibagi 10⁻⁴. Hasilnya itu 3,2 kali 10⁻⁷ molar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih. Ada contoh soal lagi. Soalnya itu, pada suhu dan tekanan tertentu diketahui nilai KSP dari MgOH2 adalah 4 kali 10⁻⁻12. Nah, di dalam soal, tentukan nilai kelarutan MgOH2 di dalam, yang pertama ada di dalam air murni, dan yang kedua ada di larutan dengan pH 13. Nah, di sini kita membandingkan nih kelarutan MgOH2 di dalam air murni, dan yang satunya lagi di dalam larutan dengan pH-nya yang pH-nya 13. Pertama-tama, kita ionisasikan dulu ya MgOH2-nya, yaitu menjadi ion Mg2+ ditambah 2 OH-. Lalu kita misalkan larutannya, larutan dari MgOH2 misalkan S. Berarti Mg2+ sama ya, S mol per liter juga. Karena koefisiennya sama, 1. Sedangkan untuk yang OH- karena dia 2 koefisiennya, menjadi 2S mol per liter. Ini satuannya ya, mol per liter. Lalu kita kerjakan dulu untuk yang soal yang A. Maka dengan kita uraikan seperti ini, dan kita rumuskan KSP dari MgOH2 itu menjadi konsentrasi dari Mg2+ dipangkatkan koefisiennya yaitu 1 dikali dengan konsentrasi ion OH- dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Nah, di sini kita ganti nih. Kita substitusi. Di sini tadi kan sudah kita simbolkan S ya, yang konsentrasi Mg2+. Di sini S dikali untuk yang konsentrasi OH- ini 2S. 2S, jangan lupa pangkatnya ya, dipangkatkan 2. Lalu kita masukkan saja KSP-nya yaitu 4 kali 10⁻⁻12 sama dengan 4S pangkat 3. Sudah tahu belum nih dapatnya dari mana 4S pangkat 3?
Ya, benar ya. Ini kan S. Lalu 2S-nya itu kalian pangkatkan dulu menjadi 4S kuadrat, baru dikali S. Sehingga menjadi 4S pangkat 3. Di sini kita pindah ruaskan ya. Ini berarti dibagi 4 ya. Jadi dapat S pangkat 3 yaitu 10 pangkat min 12 karena 4-nya nih habis ya. Sama-sama habis. Jadi larutannya yaitu 10 pangkat min 12 diakarkan 3 sehingga menghasilkan 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, ini tuh kelarutan MgOH2 di dalam air murni. Nah, bagaimana kelarutan MgOH2 di dalam larutan dengan pH 13? Kita lihat nih. Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu nih konsentrasi ion OH- suatu larutan yang mempunyai pH 13. Mencarinya sama seperti yang tadi ya. pH 13 berarti pOH-nya 1 ya, didapatkan dari 14 dikurang 13, 1. Sehingga didapatkan konsentrasi ion OH-nya sama dengan 0,1 molar. Lalu, rumuskan nih KSP MgOH2-nya. Sama ya seperti yang pada soal air murni, KSP-nya yaitu konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Mg-nya diganti jadi S, terusnya dikali OH-nya yaitu 2S. Nah, ini inget nih, ditambah 0,1, yaitu konsentrasi ion OH- dari larutan yang mempunyai pH 13. Ditambah 0,1, dipangkatkan 2. Lalu karena larutannya dari OH-nya ini tuh sangat kecil, yang 2S ini, sehingga dapat diabaikan. Jadi, kita makainya yang konsentrasi ion OH- yang dari pelarutnya saja, yaitu larutan yang dengan pH 13. Jadi, ini 2S-nya dihilangkan saja, diabaikan. Jadi, masukkan nilai KSP-nya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 12, sama dengan, ini dipangkatin ya, dipangkat 0,1-nya dipangkatkan 2 menjadi 0,01 dikali S. Sehingga S-nya itu 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 0,01, sehingga menghasilkan 4 dikali 10 pangkat min 10 mol per liter. Nah nih, coba kalian lihat, kalian bandingkan, mana kelarutan yang paling besar? Apakah di dalam air murni atau di dalam larutan dengan yang mempunyai pH 13? Yang mana yang paling besar kelarutannya? Oke, benar. Yang itu ya, kelarutan MgOH2 yang paling besar itu di dalam air murni dibandingkan dengan di larutan yang mempunyai pH 13. Jadi semakin basa, dia itu akan mengurangi kelarutan dari suatu zat. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih pengaruh dari pH terhadap kelarutan. Sekarang, pengaruh penambahan ion senama dalam kelarutan. Ini tuh sesuai dengan asas Le Chatelier, yaitu jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau suatu aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung untuk mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Kita lihat contoh, misal pada saat AgCl dilarutkan dalam air, ini akan terionisasi menjadi ion-ionnya ya, yaitu Ag+ ditambah Cl-. Nah, jika kita melakukan penambahan larutan dengan larutan AgNO3, maka akan memperbesar konsentrasi ion Ag+ kan? Karena AgNO3 itu akan menghasilkan ion Ag+ dan ion NO3- nih, seperti persamaan reaksi berikut ini. Sehingga jika ditambahkan AgNO3 ke dalam AgCl, maka ini konsentrasi ion Ag+-nya akan bertambah. Nah, penambahan ion sejenis Ag+ ini dari AgNO3 akan menggeser kesetimbangan pengionan AgCl ke kiri.
Karena ini semakin banyak, maka dia untuk mengurangi suatu tindakan tersebut akan menggeser kesetimbangannya ke kiri. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kelarutan dari AgCl semakin berkurang, sehingga garam AgCl ini menjadi sukar untuk larut. Nah nih, perhatikan nih kan pergeseran ke kiri menyebabkan kelarutan AgCl berkurang ya. Sehingga garamnya sukar larut. Tetapi ini tidak mempengaruhi nilai dari KSP-nya. Jadi nilai KSP-nya tetap sama. Nilai KSP berubah jika suhunya berubah ya. Kita lanjut. Ini ada kelarutan garam pada pelarut yang memuat ion senama. Di sini ada contoh kasus nih. Di sini terdapat 2 gelas. Yang pertama ada yang berisi dengan H2O dan gelas yang kedua berisi NaCl. Maaf, kebalik kalau di contoh kasusnya itu gelas pertama berisi Gelas pertama berisi air dan gelas kedua berisi NaCl 0,1 molar. Masing-masing volumenya sama nih. Nah, terus ke dalam gelas tersebut ditambahkan serbuk AgCl. Dan ditanyakan, gelas manakah yang mampu melarutkan AgCl lebih banyak? Kira-kira menurut kalian, yang mana ya yang melarutkan AgCl paling banyak? Apakah air ini atau di dalam larutan NaCl 0,1 molar? Ini kita bahas yang mana yang lebih larut. Yang pertama, kelarutan AgCl pada air. Diketahui KSP AgCl-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 10. Ini jika itu ya AgCl-nya dilarutkan ke dalam air. Nah, AgCl ini nantinya akan ionisasi terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion Ag+ dan Cl-. Kita seperti biasa ya, kita simbolkan kelarutannya yaitu S. Karena koefisiennya sama, 1, jadi yang Ag+ juga S simbolnya, dan yang Cl- pun juga S. Maka kita dapat rumuskan, rumus dari KSP itu yaitu konsentrasi Ag+ dikali, ini dipangkatkan koefisien yaitu 1, dikali konsentrasi Cl- dipangkatkan koefisien yaitu juga 1. Lalu kita substitusi, ini menjadi S, sesuai ini ya, ini menjadi S, dan yang Cl- juga menjadi S. Sehingga KSP-nya itu S pangkat 2. Sini kita udah diketahui nih KSP dari AgCl, yaitu 1 kali 10 pangkat min 10. Kita masukkan saja di sini, lalu sama dengan S pangkat 2. Sehingga kita dapatkan nilai S yaitu 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi, kelarutan AgCl di dalam air yaitu 10 pangkat min 5 mol per liter. Sekarang kita lihat nih, bagaimana kelarutan AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 molar. Ini KSP-nya, KSP dari AgCl bisa dilihat berarti sama aja ya. Baik mau dia dilarutkan di dalam air ataupun dia dilarutkan ke dalam NaCl 0,1 molar, itu tuh tidak mempengaruhi nilai KSP. Jadi KSP-nya tetap sama. Yang berubah itu hanya kelarutannya saja. Baik, ini kita lihat. Jadi AgCl jika dilarutkan ke dalam NaCl 0,1 molar ini juga akan terionisasi menjadi ion-ionnya, yaitu ion Ag+ dan ion Cl-. Ini kita simbolkan juga kelarutannya misalnya S, berarti yang Ag+ itu juga sama ya, karena koefisiennya sama yaitu S1, maka simbolnya juga S, dan yang Cl- juga S. Dan yang perlu diperhatikan, jika pelarutnya itu NaCl 0,1 molar, ini tuh pelarutnya juga akan terionisasi, yaitu menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, kalian perhatikan, berarti kan di dalam larutannya akan semakin banyak ion Cl-nya nih. Ion Cl-nya ada 2 sumber, yaitu pertama dari AgCl, dan yang kedua dari pelarutnya, NaCl. Ya, ini yang dimaksud itu ya, penambahan ion senama.
Ini maksudnya gitu. Nah, diketahui itu konsentrasi dari NaCl kan 0,1 molar. Maka konsentrasi dari ion Na+ juga 0,1 molar. Demikian pula dengan konsentrasi ion dari Cl- juga 0,1 molar. Ini kita rumuskan rumus dari KSP-AgCl, yaitu konsentrasi dari Ag+ dikali dengan konsentrasi dari Cl-. Seperti biasa, kita substitusikan di sini nilai konsentrasi Ag+-nya diganti dengan S dikali. Karena konsentrasi ion Cl- itu bisa berasal dari dua sumber yang seperti tadi sudah saya bilang, yaitu bisa dari S ditambah dari pelarutnya juga nih 0,1. Tetapi karena dari sini terlalu kecil dari yang AgCl, maka dapat diabaikan sehingga yang dipakai itu hanya yang dari pelarutnya saja atau yang dipakai hanya yang dari NaCl-nya saja. Ini ya penjelasannya nih di sini. Karena terlalu kecil, jadi dapat diabaikan. Dia dipakai hanya yang 0,1-nya saja. Di sini, kita masukkan nilai KSP dari AgCl, yaitu 1 kali 10 pangkat min 10, sama dengan 0,1 dikali S, yaitu 0,1 S. Sehingga S-nya itu didapatkan 10 pangkat min 9 mol per liter. Maka, kelarutan AgCl di dalam NaCl 0,1 molar adalah 10 pangkat min 9 mol per liter. Nah, ini dapat kalian lihat ya. Tadi di dalam air itu kelarutannya berapa? 10 pangkat min 5. Sedangkan di dalam NaCl 0,1 molar, kelarutannya itu 10 pangkat min 9. Berarti kelarutan AgCl di dalam larut yang mempunyai ion senama, ion yang sama dengan dia, itu akan semakin berkurang kelarutannya. Intinya itu, jika ada ion yang senama, itu maka akan berkurang kelarutannya. Nah, ini ya nih, ada kesimpulannya nih. Kesimpulannya, pengaruh adanya ion senama atau sejenis adalah nilai kelarutan dari suatu zat akan semakin kecil, sehingga menyebabkan suatu zat tersebut itu semakin sukar untuk larut. Nah, ini kita lihat contoh soalnya, yaitu pada suhu dan tekanan tertentu diketahui nilai KSP dari AuCl3 adalah 4,32 dikali 10 pangkat min 22. Nah, di sini kalian disuruh menghitung nilai kelarutan jika AuCl3 dilarutkan dalam air murni dan jika dilarutkan di dalam larutan AuNO3 0,01 molar. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti biasa, kita uraikan dulu ya. AuCl3-nya ini yaitu menjadi ion Au3+ ditambah 3Cl-. Lalu, kita misalkan kelarutan dari AuCl3 itu dengan simbol S. Lalu, yang untuk ion Au3+, karena koefisiennya sama dengan AuCl3, maka simbolnya juga sama, yaitu S. Kalau untuk yang ion Cl-, karena dia koefisiennya 3, maka kita menyimbolkannya yaitu dengan 3S. Lihat dulu ya untuk yang pertama, yaitu jika dilarutkan di dalam air murni. Di sini kita rumuskan KSP-nya yaitu konsentrasi dari Au3+ dikali dengan konsentrasi dari ion Cl- dipangkatkan koefisiennya. Jangan lupa ya, di sini koefisiennya 3, berarti dipangkatkan 3. Lalu kita substitusikan nih, yang sudah tadi kita misalkan yaitu ini menjadi S dikali ini 3S. Jangan lupa pangkatnya pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai KSP AuCl3 yang diketahui di dalam soal, yaitu 4,32 dikali 10 pangkat min 22 sama dengan, ini kita hitung. Ini kita pangkatkan dulu nih yang 3S-nya, pangkat 3 menjadi 27
S pangkat 3, kemudian dikalikan lagi dengan S, sehingga menjadi 27 S pangkat 4. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Nah, kita mau mencari nilai S ini nih. Berapa sih nilai S ini? Atau nilai kelarutannya? Ini dipindah ruaskan saja yang 27-nya. Nih ya, jadi 4,32 dikali 10 pangkat min 22 dibagi 27. Sehingga hasilnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 23. Kalau dapat kita ubah menjadi 16 dikali 10 pangkat min 24. Biar gampang nanti diakarkannya ya. Nah, di sini hati-hati, ini masih S pangkat 4. Yang kita ingin cari yaitu nilai S-nya saja. Maka ini diakar pangkatin 4. Sebentar. Nah, nih. Ini kita S sama dengan akar dari ini. 16 kali 10 pangkat min 24. Sehingga didapatkan nilai S-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 6 mol per liter. Nah, ini tuh kelarutan di dalam air murni. Bagaimana kelarutannya di dalam larutan AuNO3 30,1 molar? Kita lihat. Ini sama ya seperti tadi, diionkan dulu, lalu disimbolkan. Setelah itu kita dapat menentukan bagaimana rumus KSP-nya. Nah, di sini tuh karena ini larutannya bukan air murni ya, pelarutnya bukan air murni, tapi larutan AuNO3 ini tuh, maka larutan ini tuh harus diionisasikan juga menjadi Au3 plus ditambah 3NO3 min di sini ya. Aturan muatannya di sini min. Lalu kita hitung konsentrasinya. Di sini kan udah ada ya 0,01 molar. Berarti pakai perbandingan koefisien. Di sini karena koefisiennya sama, jadi Au3 plus itu konsentrasinya juga 0,01 molar. Untuk yang NO3 min, ion NO3 min, karena koefisiennya 3, maka dikalikan dengan 3. Itu menjadi 0,03 molar. Nah, dari sini kita rumuskan nih SP-nya untuk senyawa AuCl3, yaitu konsentrasi dari Au3 plus pangkatkan koefisiennya, yaitu 1 dikali dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan koefisiennya, yaitu 3. Di sini bisa kita lihat bahwa ion Au3 plus ini berasal dari dua sumber, yaitu pertama bisa dari AuCl3 dan bisa juga dari pelarutnya. Ya, dari pelarutnya yaitu larutan AuNO3. Ini ya. Ini yang dinamakan dengan penambahan ion senama. Kan kalau tadi dalam air tidak ada ya. Nah, lalu karena ini ada dari dua sumber ion Au3 plusnya, maka ini keduanya harus ditambahkan. Yaitu S ditambah 0,01. Kalau yang Cl-nya itu seperti biasa ya, yang ini pakainya yang 3S-nya saja. 3S dipangkatkan 3. Nah, karena S-nya ini terlalu kecil, maka dapat diabaikan. Jadi yang dipakainya itu hanya yang dari pelarutnya saja. Mengerti? Jadi yang dipakai itu dari pelarutnya saja ya. Yang 0,01 molarnya saja. Hingga menjadi 0,01 dikali 3S pangkat 3. Kita masukkan nilai KSP-nya, yaitu 4,32 dikali 10 pangkat min 22, sama dengan 0,27 S pangkat 3. Lalu 0,27-nya itu kita pindah ruaskan. Sini menjadi 4,32 dikali 10 pangkat min 22 dibagi 0,27. Sehingga S pangkat 3-nya ini nilainya 1,6 dikali 10 pangkat min 21. Nah, di sini kita mau mencarinya hanya nilai S-nya saja. Maka kita akarkan 3. Sehingga menjadi S-nya menjadi akar dari 1,6 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7 mol per liter. Nah, ini tuh lebih kecil ya daripada nilai yang tadi.
Sehingga kelarutan dari AuCl3 ini akan berkurang pada larutan AuNO3 jika dilarutkan ke dalam larutan AuNO3 akan berkurang menjadi sukar larut kalau dilarutkan di dalam pelarut ini ya. Kita next yaitu memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan KSP. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Ada reaksi larutan NaCl ditambahkan larutan AgNO3 akan membentuk endapan AgCl berdasarkan reaksi ini ya reaksinya. Jadi ada NaCl ditambahkan dengan AgNO3 akan menghasilkan suatu endapan AgCl ditambah NaNO3. Nah, kalau ini mah larut ya. Ini yang terbentuk endapan nih. Fasanya solid S nih. Ditanyakan apakah reaksi ini selalu menghasilkan endapan? Nah, kita lihat. Jika penambahan reaksi NaCl ke dalam AgNO3 dilakukan dengan tetes demi tetes, apakah tetesan pertama itu bisa langsung menghasilkan endapan atau tidak? Baik, kita lihat ya. Nah, jadi tuh saat direaksikan, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu belum terjadi endapan. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu larutan tepat jenuh atau saat tepat akan terjadinya endapan. Dan yang ketiga kemungkinannya yaitu terjadi endapan. Bagaimana cara menentukannya? Lihat, yaitu dengan cara membandingkan nilai QC dengan KSP. Di sini, jika QC lebih kecil daripada KSP, maka ini tidak terbentuk endapan. Lalu jika QC sama dengan KSP, itu tidak terbentuk endapan, artinya larutannya sudah mulai jenuh. Kalau yang tadi QC kurang dari KSP, itu larutannya tidak jenuh. Kalau yang ini jenuh, nah kalau yang QC lebih besar dari KSP, nah ini nih yang terbentuk endapan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan QC itu? Jadi, untuk mendapatkan nilai QC itu sama ya dengan yang cara mencari KSP, yaitu dengan cara menentukan hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisiennya. Jadi, sama aja ya dengan mencari nilai KSP. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal yang pertama, yaitu pada suhu dan tekanan tertentu dicampurkan 200 ml larutan BaCl2 0,01 molar dengan 300 ml larutan 0,01 molar NaF. Nah, di soal diketahui KSP dari BaF2 yaitu 1 dikali 10 pangkat min 6. Dan ditanyakan apakah sudah terbentuk endapan BaF2. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi, untuk memprediksikan reaksi terjadinya endapan atau tidak, selalu dimisalkan bahwa belum terjadi reaksi. Ini masing-masing reaktan itu dipecah menjadi ion-ionnya untuk mengetahui molnya. Seperti apa? Ini kita lihat. Jadi, reaktannya itu yang mau direaksikan itu kita pecahkan menjadi ion-ionnya agar mengetahui molnya. Pertama ini ada reaktannya ada apa yang mau direaksikan, yaitu ada larutan BaCl2. Jika diionkan menjadi ion Ba2+ ditambah 2Cl-. Di dalam itu kan, dalam soal diketahui kan, ini tuh konsentrasinya 0,01 molar dengan volume 200 ml. Nah, kita buat menjadi mol. Kita cari molnya, yaitu mol kan molaritas dikali volume. Di sini molaritasnya 0,01 molar dikali volumenya, yaitu diubah dulu ya ke liter 0,2 liter. Sehingga molnya itu 0,002 mol. Maka mol dari Ba2+ juga 0,02 mol. Sedangkan untuk yang ion Cl-nya itu 0,004 mol. Karena di sini koefisiennya 2 ya. Jadi 2/1 dikali ini 0,02 mol. Sehingga didapatkan 0,04 mol. Lalu
Reaksi yang kedua, yaitu ada larutan NaF. Jika terionisasi akan menjadi Na plus ditambah F min. Di sini juga sama ya, kita cari dulu nilai molnya, yaitu molaritas dikali volume. Molaritasnya itu 0,01 molar dikali volumenya, kita ubah dalam liter menjadi 0,3 liter. Sehingga molnya itu 0,003 mol. Ya. Lalu untuk yang Na plus itu juga sama, 0,03 mol. Untuk yang ion F min juga sama ya, karena koefisiennya semuanya sama, yaitu 1. Kita lanjut. Lalu kita zat yang terlarutnya yaitu BaF2. Kita ubahkan juga nih, itu menjadi Ba2 plus ditambah 2F min. Nah, di sini kalian jangan bingung ya, yang kita misalin S itu adalah zat yang terlarutnya, sedangkan yang tadi ini tuh pelarutnya, dua-duanya itu pelarutnya, BaCl2 dan NaF itu pelarutnya, sedangkan zat terlarutnya itu BaF2 yang kita misalkan S. Jangan kebalik ya, jadi yang dimisalkan S itu zat yang terlarutnya. Nah, ini kita misalkan suatu nilai kelarutannya yaitu S, di sini juga S karena koefisiennya sama 1, sedangkan di sini 2S. Lalu dari sini kita rumuskan KSP untuk BaF2, yaitu konsentrasi dari Ba2 plus dipangkatkan koefisiennya yaitu 1 dikali konsentrasi F min dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Nah, kita lihat nih di sini ada dua ion senama, yaitu Ba plusnya ada yang dari larutan BaCl2, lalu untuk yang F minnya ada yang dari F min dari NaF nih. Ada 2 ya, kan kalau yang tadi tuh cuma ada 1. Nah, kalau yang ini tuh ada 2. Lalu bagaimana menghitung nilai S-nya, KSP-nya? Nah, karena ada 2 sumber ya, ion Ba2 plusnya itu ada 2 sumber dari BaF2 dan dari BaCl2, maka ini S ditambah dengan ini mol dari sini, yaitu 0,02 mol. Tapi ingat, S itu kan mol per liter, jadi kita harus sama ditambahkannya. Kan ini kan tadi cuma molnya aja, tetapi ini juga dibagi dengan itu volumenya, agar sama gitu ya. Jadi 0,02 mol per, ingat ini 0,5 liternya dapat dari mana? Ini tuh volume total dari suatu zat yang direaksikan. Ini kan ada 200 mili dan 300 mili, menjadi 500 mili ya. Jadi 0,5 liter dikali, ini juga sama, karena ion F min-nya itu ada dari 2 sumber, yaitu dari BaF2 dan dari NaF nih. Jadi, ini disubstitusikannya menjadi S ditambah, ini molnya berapa? Molnya ini tuh 0,03. Jangan lupa dibagi itunya ya. Volume totalnya 0,5 liter. Dipangkatkan 2. Nah, karena yang sudah seperti saya jelaskan di awal, ini S-nya itu nilainya terlalu kecil, maka dapat diabaikan. Jadi ini dicoret aja, yang dipakainya tuh yang ininya aja ya. Jika dihitung 0,02 mol dibagi 0,5 liter itu menjadi 0,004, sedangkan yang ini tuh menjadi 0,006 dipangkatkan 2. Ini kita ubah dulu menjadi 4 kali 10 pangkat min 3, ini menjadi 6 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa dipangkatkan 2. Lalu ini 4 kali 10 pangkat min 3 dikali, ini dipangkatkan 2. 6 dipangkatkan 2. Itu 36 kali 10 pangkat min 6. Lalu ini kita kalikan saja ya. 4 kali 36 yaitu 144 dikali 10 pangkat min 9. Dapat dari min 3 ditambah min 6 nih. Pangkatnya ditambah ya kalau dikali. Menjadi 1,44 kali 10 pangkat min 7. Mohon maaf, ini nilai Q-C ya harusnya.
Ini QC. Nah, dalam soal tuh udah diketahui KSP-nya. Lalu kita bandingkan ini, nilai ini dengan KSP yang diketahui di soal. Maaf, ini harusnya QC ya. Kita bandingkan nilai QC ini dengan nilai KSP yang di soal. KSP yang di soal itu 10 pangkat min 6. Sedangkan ini 10 pangkat min 7. Kita lihat aja nih pangkatnya nih. Berarti ini apa? Berarti ini lebih kecil ya nilainya. Maka karena QC lebih kecil daripada KSP, maka ini tidak terjadi endapan. Ya, bisa dipahami? Jadi ini belum terjadi endapan ya. Lalu ini ada lagi contoh soal yang kedua. Yaitu pada suhu dan tekanan tertentu dicampurkan 100 ml NaCl 0,01 molar dengan 100 ml larutan 0,01 molar AgNO3. Nah, diketahui nilai KSP dari AgCl yaitu 2 kali 10 pangkat min 10. Ditanyakan apakah sudah terbentuk endapan AgCl pada kondisi berikut ini? Kita jawab saja ya langsung nih. Ini kita cari dulu. Kita ionisasikan dulu reaktannya ya, yaitu di sini ada NaCl akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Lalu kita cari molnya. Di sini kan diketahui dalam soal konsentrasinya 0,01 mol, volumenya 100. Jadi rumus mol itu molaritas kali volume. 0,01 dikali 0,1 menghasilkan 0,001 mol. Karena ini koefisiennya sama semua, jadi sama ya mol-molnya. Oh, sama. Lalu reaktan yang kedua yaitu AgNO3. Ini kita ionisasikan dulu menjadi ion Ag+ dan NO3-. Sama seperti yang tadi kita cari molnya, molaritas kali volume, hingga menghasilkan 0,01 mol, dan ini sama ya, mol dari Ag+ dan NO3- juga bakalan 0,01 mol. Lalu nah di sini kalian perhatikan yang larutnya itu AgCl. Jadi yang disimbolin S itu yang terlarut ya, yaitu AgCl. Akan terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Kita misalkan Ag+-nya itu dengan S. Karena ini koefisiennya sama, yaitu 1, maka ini S, dan ini juga S ya. Jadi, ini harusnya QC. Jadi, QC itu sama dengan konsentrasi dari Ag+ dipangkatkan koefisiennya yaitu 1, dikali konsentrasi dari Cl- dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu juga 1. Nah, karena ion Ag+ ini berasal dari dua sumber, yaitu dari AgCl dan juga dari ini nih AgNO3, maka ini disubstitusikannya itu S ini ditambah dengan ini nih, mol ini. Tapi ingat harus bagi volume total. Volume totalnya kan tadi kan direaksikannya 100 ml dan 100 ml ya. Jadi 200 ml diubah ke liter menjadi 0,2 liter. Oke, paham? Nah, begitu pula dengan yang konsentrasi Cl-. Ini juga berasal dari dua sumber, yaitu dari AgCl dan juga dari larutnya, yaitu NaCl. Maka disubstitusikannya yaitu S dari sini tambahkan dengan 0 mol yang ini, mol elemen yang ini nih. Itu 0,01 mol per, jangan lupa dibagi volumenya ya, yaitu ini volume total ya, 0,2 liter. Sehingga, dan ini S-nya seperti yang di awal dijelaskan, ini diabaikan saja ya, jadi dicoret. Jadi, ini 0,01 mol dibagi 0,2 liter, yaitu 0,005, ini juga sama ya, 0,005. Nah, jika diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 3, sehingga nilai QC-nya itu 25 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kita lihat nih, kita bandingkan nilai QC dari AgCl dengan nilai KSP yang diketahui di dalam soal. Nilai KSP yang diketahui dalam soal itu 2 kali 10 pangkat min 10. Sedangkan nilai QC-nya yaitu 25 kali 10 pangkat min 6.
bisa kita simpulkan nilai QC-nya itu lebih besar daripada KSP. Maka pada kondisi ini sudah terbentuk endapan AgCl ya. Karena nilai QC-nya lebih besar daripada KSP.